أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارزقنا فهما قويا. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وبعلومه في الدارين آمين. Semalam sunnah hayat disunnahkan semalam itu mengangkat tangan pada 4 tempat. Yang pertama ketika kita takbiratul ihram disunnahkan mengangkat tangan. Yang kedua hendak ruku disunnahkan mengangkat tangan. Yang ketiga ketika i'tidal disunnahkan mengangkat tangan. Yang keempat ketika bangkit dari tasyahud awal. 4 tempat aja lah yang untuk disunahkan mengangkat tangan. Dan sunnah hayat lagi meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di antara pusat dan dadanya. Dan sunnah juga semalam membaca doa iftitah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian mengata amin setelah lafaz dhalin. Dan dijeda Allah. Membaca surah selesai membaca Fatihah rakaat pertama dan kedua, baik sembahyang bernyaring maupun sembahyang kada bernyaring seperti zuhur, asar. Yang keenam bernyaring membaca Fatihah dan surah rakaat pertama dan kedua pada sembahyang maghrib, isya dan subuh. Yang ketujuh membaca tasbih waktu ruku dan sujud. Yang kedelapan mengata sami Allahu liman hamidah ketika bangkit ruku. Yang kesembilan memberi salam yang kedua. Yang kesepuluh menolehkan muka ke kanan dan ke kiri ketika memberi salam, ya. Itu sudah semalam lah, minggu yang lalu. Kemudian pembatal sembahyang. Yang pertama berkata-kata dengan sengaja. Bilanya ada orang sembahyang kepandir sengaja, maka hukumnya batal sembahyangnya itu. La yubtilul kalamul qalil aqallu min 4 kalimatin urfiyah. Tidak membatalkan sembahyang berkata-kata yang sedikit. Maksudnya adalah kurang dari 4 kata. 3 kata kada batal fi salasi halatin pada 3 tempat, pada 3 keadaan. Idza kana nasiyan apabila inya lupa, aku hendak mandi sembahyang tersambarnya aku hendak mandi. Nah itu kan 3 kata, aku 1, hendak 2, mandi 3. Kalau nya lebih pada 3 kata sekalipun lupa, maka hukumnya adalah batal. Yang kedua, idza kana jahilan. Yang kedua adalah apabila keadaan orang sembahyang itu orangnya jahil. Artinya bi an kana qariba ahdihi bil Islam, orangnya hanya masuk Islam, sembahyang aja. Pandir cuma aku hendak ke pasar aja. Misalnya kada apa-apa dimaafkan. Au nasha'a bi badiyatin ba'idatin, atau anil ulama lah, atau orangnya ini hidupnya jauh daripada ulama. Misalnya Bang Ber kan dakwah ke pedalaman, masuk Islam orangnya tuh, hanya Bang Bernya meninggal di situ, nah sempat pelajari. Amin. Mati dalam keadaan syahid lah Bang Ber lah. Amin. Amin kan boy. Kada apa-apa tuh asal kurang dari 4 kata. Alhamdulillah. Kalau 3 kata dimaafkan. Yang ketiga, idza sabaqa lisanuhu, atau tergelincir lidahnya. Nah, ini orang yang latah misalnya. Orang sembahyang lah. Panci gugur, sambat nama sudah. Cuman kada sampai 4 kata. Sambat macam-macam. Sambat borong lah. Misalnya. Yang penting jangan sampai itu 3 kata lebih. Ada apa-apa, ada batal
masalah kada bersengaja dari itu. Kemudian an-nutqu biharfin wahidin la yubtilu wa in kana muta'ammidan. Amunnya menuturkan satu huruf itu tidak membatalkan akan sembahyang sekalipun bersengaja. A, B misalnya gitu. Illa fi salasi halatin, kecuali batal pada 3 keadaan. Idza kanal harfu mamdudan, apabila hurufnya dipanjangkannya sembahyang nah misalnya, maka batal sembahyang. Yang kedua, idza kana mufhiman, apabila satu kata cuma memberikan paham, kaqaulihi ki minal wiqayah, seperti perkataan ki. Ki itu di dalam bahasa Arab maknanya pelihara olehmu. Nah, misalnya maksudnya nangga itu disediain batal. Yang ketiga, idza kana biqasdil la'ibi, qasad main-main, sembahyang menyambat. B, C, cuman niatnya bermain-main, maka batal sembahyangnya. Yang kedua, pembatal sembahyang adalah berhadas kecil atau besar, seperti takantur atau berhadas besar. Jadi ada orang ulama, jadi ini cepat banget sembahyangnya. Kenapa jadi ditakuni? Karena merasa nikmat benar jadi lah sembahyangnya itu. Aku takutan jadi kalau pindah tak keluar sperma jadi lah saking nikmatnya. Ada orang yang gitu lah ulama. Yang ketiga, membiarkan terbuka aurat. Sembahyang ditiup kipas angin, tapi misalnya kan kebuka, dibiarkannya aja maka disebut batal sembahyang. Tapi kalau ditutupnya dengan segera, maka kada batal jadilah. Kalau dibiarkan aja ya batal jadi. Dan bagi laki-laki itu auratnya bukan dari bawah. Nah, kalaunya misalnya kita sembahyang tetapi orang melihatkan ketika rahat kita sujud kelihatan linturut kita, maka kadang membatalkan sembahyang. Laisa min asfal, kecuali dari atas. Jadilah misalnya kita ruku, baju kita anunya nih ganal kerah bajunya kelihatan pusat kita, maka disediain batal sembahyangnya karena kerah bajunya terlalu besar. Andai kata jelun semalam tuh ada orang sembahyang di loteng, kayunya jarang-jarang lah, nah, kelihatan yang di bawah maitihi ke atas kadang borong. Maka jadiin kada apa-apa bagi laki-laki. Tapi kalau bebinian kada boleh, misalnya mau kenanya gitu. Jarang-jarang anunya, nah, kelihatan juga, nah, kada boleh. Berbeda antara laki-laki dan perempuan. Yang keempat, pembatal sembahyang adalah membelakangi kiblat. Maksudnya bukan membelakangi nang itu lah, itu jelas sudah. Maksudnya dengan sembahyang. Nah, gitu. Dadanya ini memalingkan dari arah kiblat. Sembahyang bergoyang itu. Angin kada kencang. Tapi itu garap-garap lah dadanya. Nah itu karena ke timur ke barat, maka disediain itu membatalkan akan sembahyang. Yang kelima, makan atau minum. Nah, disediain makan atau minum dengan bersengaja. Bismillah. Idza kana katsiran yubtilu mutlaqan. Apabila makannya dalam sembahyang itu banyak,
maka itu batal ya. Jadi sawaun akana sahwan au amdan, sama adalah lupa ataupun bersengaja. Misalnya kada ingat nih makan dalam sembahyang, banyak makannya. Yang kedua, iza kana qalilan la yubtilu illa iza ta'ammadahu. Kalau nya sedikit makannya kada ingat nih lah, sedikit itu kada membatalkan, kecuali nya bersengaja. Ada misalnya di lubang giginya nasi terkeluar, ditaguknya dengan bersengaja, maka hukumnya adalah batal. Dan dia tahu bahwasanya dirinya itu sembahyang lah. Atau misalnya banyu bakas wudu, nah berjalan mulanya, lalu dia nunya ditaguknya, nah, maka itu membatalkan sembahyang juga. Kalau nya bersengaja, tapi kalau yang kada ingat kada apa-apa ya lah. Tapi syaratnya itu kada banyak. Nah, kalau nya puasa banyak lah, misalnya 2 piring loh, kada ingat, kada membatalkan akan puasanya. Misalnya itu rezeki ya Allah. Kada ingat puasa, bisa Allah itu bisa minum ya Allah, itu sudah membatalkan akan puasa. Kalau nya kada bersengaja. Tapi kalau yang tanggung dia maka batal lah. Pertamanya kada ingat, sudah ingat kada diambilinya, maka batal puasanya. Yang keenam, pembatal sembahyang adalah berdehem-dehem atau tertawa terbahak-bahak. Sembahyang berdehem-dehem, maka itu adalah membatalkan akan sembahyang. Nah, udah boleh gitu. In kana al-qira'atu wajiban kal fatihati awit tasyahudil akhirati jazat tanahnuhu. Jikanya adalah yang dibacanya itu adalah bacaan wajib seperti membaca Fatihah. Kalau kada kita bedehem, kada kamu membaca, maka kada apa-apa bedehem. Jadi asal bacaannya bacaan wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Cuman kada kawan ayat selanjutnya maka kada apa-apa berdehem. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau bacaannya bacaan wajib. Jadi seperti juga tasyahud akhir, seperti apa? Salam yang pertama, maka kada apa-apa di sini berdehem. Wa amma idza kana ghairu wajibin, adapun apabila bacaannya itu bacaan yang kada wajib, kasurati seperti membaca surah, awil kunuti atau membaca kunut, awil jahri atau awal jahri bi takbiratul intiqal atau benyaring ketika membaca takbiratul intiqal, fala yajuzu, maka kada boleh ya sedinlah. Itu bacaan boleh. Apalagi nang kada bacaan kita berdehem-dehem, maka membatalkan akan sembahyangnya. Nah, banyak juga orang yang kada tahu ya sedinlah. Yang ketujuh, berubah niat. Nah, berubah niatnya pihak sembahyang ya. Atau misalnya bilanya hujan harinya aku berbatal sembahyangnya, sembahyang nih, maka batal sudah sembahyang itu. Atau misalnya kan sembahyang misalnya telepon ini, bilanya ya yangku menelpon aku batal, nama batal sembahyang sudah itulah. Karena ada menggantungkan dengan sesuatu.
Yang kedelapan adalah murtad. Rahat sembahyang murtadnya berubah etikatnya. Sembahyang pun batuk bro. Batuk lah. Kok sembahyang batuk? Itu batal. Wahin kah? Wah ini ada apa dia yang di kitab. Batuk. Batuk boleh nggak diingat karena insyaallah dibeli kan. Batuk nggak diingat. Batuknya nang kayak apa? Ada yang berkepanjangan batuknya kalau ada yang batuk yang biasa. Oke. Ada tuh pembahasannya. Kalau wahin nggak ada bapak. Yang kesembilan perbuatan yang berturut-turut. Nah, 3 kali berturut-turut. Nah. Al-harakatul katsiratul mutawaliyatu tabtulus salata illa fi 4 halatin. Gerakan yang banyak yang berturut-turut itu membatalkan akan sembahyang. Illa fi 4 halatin, kecuali pada 4 keadaan. Fala tubtilu, maka kada batal di sini. Bergerak lebih dari 3 kali berturut-turut kada batal pada 4 keadaan. Yang pertama, iza kanatil harakatu bil a'dha'il khafifah. Apabila yang bergerak itu adalah anggotanya yang ringan. Wahya majmu'atun fi qawli ba'dihim fasyafatun wal udnu wal lisanu wa zakarun wal jabnu wal bananu tahrikuhunna antawala wa katsur bi ghairi udhrin fis sholati la yadur. Seperti apa jadi bibir jadi. Bibir banyak bergerak lebih dari 3 kali berturut-turut kada membatalkan sembahyang. Atau telinganya bergerak-gerak. Nah, lebih dari 3 ada apa juga. Wal lisanu, lisannya bergerak-gerak. Ada bapaknya sini. Wa zakarun, dan burungnya. Nah, burungnya bergerak-gerak di dalam selawar bergerak-gerak, maka kada membatalkan akan sembahyangnya. Apalagi ya sudah selain nuklir tadi kada batal ya. Wal jabnu, dan pelupuk mata. Nah, pelupuk mata kada bapak juga banyak berkijit-kijit matanya. Nah itu kada membatalkan akan sembahyang. Wal bananu, dan jeriji-jerijinya. Nah, misalnya gini-gini, kada batal lah gerak-gerak ini. Sekalipun lebih dari 3. Kadang orang membaca Fatihah itu banyak tuh akan mempati iramanya, maka itu kada membatalkan akan sembahyang biasanya. Tahrikuhunna antawala wa katsur bi ghairi uzrin bis sholati la yadur. Yang kedua, gerakan yang banyak yang berturut-turut kada membatalkan sembahyang idza kana bi ghairi ikhtiyarihi, apabila gerak tersebut bukan kehendaknya. Kasyiddati bardin, seperti dingin benar harinya menggigil. Ayo sembahyang subuh bahasa menggatar kau. Atau orang Allah ada penyakit sidin misalnya, nah, menggatar sorangan, maka dia sidin kada membatalkan akan sembahyang sidin, karena lain kehendaknya sidin dasar pegatar sorang. Yang ketiga, idza kana mubtalan biharabin,
walam yaqdir ala sabri anil haqqi. Yang ketiga, gerakan yang banyak berturut-turut kadang membatalkan sembahyang adalah orang yang dibalakan dengan suatu penyakit gatalan dan inya kada tahan daripada kada menggaruk. Nah, dari menggaruk besengkadian misalnya kan. Kada tahan, kada menggaruk. Nah, kada apa-apa aja saja. Lam yaqdir ala sabri anil haqi. Tidak kuasa bersabar daripada menggaruk. Garuain. Bilanya reda sudah gatalnya itu, maka ya sudah berhenti ya sudah. Yang keempat, idza kana fi salati syiddatil khaufi, apabila berada di dalam sembahyang syiddatul khauf. Syiddatul khauf seperti sembahyangnya orang berperang zaman Nabi. Habis. Yang ke-10 adalah kejatuhan. Pembatal sholat yang ke-10 adalah kejatuhan najis yang tiada dimaafkan. Jazakallah. Maka itu membatalkan akan sembahyang. Diguguri tahi cacak nang basah. Jazakallah. Di pakaiannya. Kalau dihilangkan dengan segera, maka batal sembahyangnya. Tapi misalnya tahi cacaknya kering, langsung dikipayakannya, nah maka disidin kada membatalkan akan sembahyangnya tadi itu. Jatuhan najis yang tiada dimaafkan. Kemudian makruhatun min nahiyati halil musalli, yang dimakruhkan dari segi keadaan orang sembahyang. Di antaranya adalah as-salatu haqinan wa huwa alladhi yudafi'ul baul. Makruh bagi orang sembahyang itu menahan kamihnya. Kalau hendak sembahyang berkamih dahulu itu deh. Hukumnya makruh sembahyang sambil menahan kamih. Tapi kalau sudah apa ngarannya itu, asalnya kada hendak berkamih kalau pas sudah sembahyang, jangan dikamihkan gitu. Artinya ditahan ya sampai tuntung sembahyangnya. Ini kalaunya hendak sembahyang berkamih, maka dikamihkan dahulu. As-salatu haqiban wa huwa alladhi yudafi'ul ghaib. Itu adalah orang yang sembahyang menahan BAB, menahan bahira. Karena apa aja kita rusak kehusuan itu. Tapi tidak akan jamban terus kena. Kemudian lagi as-salatu haziqan wa huwa alladhi yudafi'ur rih. Itu orang yang menahan angin, menahan kantut. Nah, itu hukumnya makruh. Abang muhanya lah. Apa jar untuk berdiam aja wak, tapi bisa menimbulkan fitnah. Kemudian lagi makruh juga as-salatu na'isan, sembahyang dalam keadaan mengantuk. Tapi kalaunya jasidin pacangan tak keluar waktu, maka tetap aja ditahani kaminya. Kalau nyebak kaminya pacangan asar
maka sembahyangnya kita ditahani kami dari baudu tahani sembahyang. Kalau kita berkami pacaman tak keluar waktu sembahyang dari itu maka tetap dianjur wajib ditahani lah, ditahani sembahyangnya. Habis waktunya misalnya, kecuali darurat. Nah kalau darurat itu lain pulang misalnya kesana. Kemudian yang makruh pulang as-salatu maksyufar ra'si, salat dalam keadaan terbuka kepalanya, artinya kada berkupiah di sini lah. Wal mankibi, dan terbuka bahunya. Nah itu makruh juga. Sembahyang pakai baju apa nih, kaos kutang bagi laki-laki dah, sispek lo. Nah pakai apa namanya, baju kaos kutang, hukumnya makruh di sini lah. Itu bagi laki-laki. Kalau babinian jelas dah kada sah, karena aurat babinian apa muka dan tapak tangan, zahir dan batinnya. Selain itu maksudnya muha lain auratnya, tapak tangan dan zahir dan batinnya lain auratnya di dalam sembahyang. Yang ke-10 aja. As-salatu mutalassiman lirrajuli wa mutanaqqiban lil mar'ati. Sembahyang menutup mulut dan hidungnya. Jadi makruh hukumnya sembahyang menutup mulut dan hidungnya kalau ada uzur, kalau ada sesuatu sebabnya lah, maka makruh menutup mulut dan hidung masjidin. Tapi ini kan karena ada hajat, ada makruh jadinya corona masjidin lah. Bagi yang meyakininya misalnya kan. Demikian juga halnya perempuan masjidin, mutanakibat benikop sembahyangnya, maka makruh ya sedikit. Karena selanjutnya adalah sunnah-sunnah sebelum sembahyang, di antaranya azan dan iqamah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan dengan berkat kitab yang kita baca, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni dosa kedua orang tua kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita, baik hajat dunia maupun akhirat, dan mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah, mati beriman sempurna. Alhamdulillah Nabi Mustafa Muhammad Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala washabihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Ada dong.